Dio Alif tumbuh besar di Surabaya, sebuah kota yang napasnya berdenyut seiring gemuruh nyanyian bonek. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar cerita tentang kejayaan Persebaya dari ayahnya, yang juga seorang pendukung garis keras. Baginya, hijau bukan sekadar warna, tetapi identitas, sebuah kebanggaan yang diwariskan turun-temurun. Dari tribun hingga jalanan, Dio merasa bahwa menjadi bonek adalah bagian dari jati dirinya yang tak tergantikan. Di sisi lain, jauh di Jakarta, Rizky Febrianto hidup dalam atmosfer yang berbeda, tetapi memiliki semangat yang sama. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan suasana stadion penuh oranye, tempat Jakmania mengibarkan bendera dan meneriakkan dukungan bagi Persija. Baginya, Macan Kemayoran adalah kebanggaan ibu kota, dan mendukungnya adalah panggilan jiwa. Takdir mempertemukan keduanya dalam sebuah turnamen futsal antar supporter di Surabaya. Acara ini diadakan sebagai bentuk silaturahmi, meski dalam hati masing-masing peserta masih tersisa rivalitas yang sulit dilepaskan. Dio hadir bersama teman-teman komunitasnya, mengenakan atribut khas bonek dengan kepala tegak. Sementara Rizky dan timnya datang dari Jakarta dengan kebanggaan Jakmania yang tak kalah membara. Ketika pertandingan dimulai, ketegangan terasa di lapangan. Setiap gerakan penuh dengan adrenalin, setiap operan bola seakan membawa gengsi masing-masing kelompok. Dio dan Rizky, yang berada di tim berbeda, berhadapan langsung. Duel mereka keras, tetapi tetap dalam batas sportivitas. Sampai pada satu momen, Dio kehilangan keseimbangan saat mencoba menghalau bola dan terjatuh keras ke lantai. Rizky, yang berdiri di dekatnya, tanpa ragu langsung membantu Dio berdiri. Itu bukan hal besar, tetapi dalam dunia supporter yang penuh tensi, sikap sederhana itu cukup untuk menyalakan percikan pertemanan. Setelah pertandingan usai, mereka mulai mengobrol di luar lapangan. Awalnya canggung, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menemukan banyak kesamaan. Dari kegemaran mereka terhadap permainan menyerang hingga pengalaman unik saat mengikuti tur tandang mendukung tim mereka. Seiring berjalannya waktu, obrolan mereka berubah dari sekadar perbincangan sepak bola menjadi diskusi tentang bagaimana rivalitas ini seringkali berubah menjadi kebencian yang berlebihan. Dio mengungkapkan bagaimana ia sering melihat pertikaian di jalanan sebelum dan sesudah pertandingan, sementara Rizky bercerita tentang pengalaman pahitnya saat hampir diserang hanya karena mengenakan atribut Jakmania di tempat yang salah. Meski berasal dari dua kubu yang berbeda, mereka mulai melihat sesuatu yang sama, bahwa di balik semua atribut dan nyanyian, mereka tetap manusia dengan kecintaan yang sama terhadap sepak bola. Tanpa mereka sadari, pertemuan di lapangan futsal hari itu menjadi awal dari persahabatan yang akan diuji oleh waktu, dan oleh dunia supporter yang tak selalu bisa menerima persatuan di antara dua warna yang berbeda. Persahabatan Dio dan Rizky mulai berkembang seiring waktu. Mereka tetap mendukung klub masing-masing dengan sepenuh hati, tetapi kini mereka memiliki sudut pandang yang lebih luas. Sepak bola, bagi mereka, bukan sekadar rivalitas di lapangan, melainkan semangat yang bisa menyatukan siapa saja. Setelah pertemuan di turnamen futsal, mereka mulai sering bertukar pesan. Percakapan mereka tidak hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari. Mereka berbagi cerita tentang keluarga, sekolah, dan impian mereka di masa depan. Dio ingin menjadi pelatih sepak bola suatu hari nanti, sementara Rizky bercita-cita menjadi jurnalis olahraga. Suatu hari, Dio mengajak Rizky untuk datang ke salah satu acara kumpul komunitas bonek di Surabaya. "Lu berani datang gak?" tanya Dio sambil tertawa. Rizky menghela napas sejenak. Ia sadar, mengenakan atribut Jakmania di tengah-tengah bonek bisa menjadi keputusan berbahaya. Namun, karena ia percaya pada persahabatannya dengan Dio, ia akhirnya setuju. Malam itu, Rizky datang tanpa mengenakan atribut Persija, hanya kaos polos dan celana jeans. Dio memperkenalkan Rizky kepada teman-temannya, dan awalnya mereka hanya menatap dengan ragu. Beberapa bahkan berbisik di belakang mereka. "Apa nggak ada teman lain selain Jak?" Celetuk salah satu bonek dengan nada bercanda, tetapi ada ketegangan di dalamnya. Dio tertawa dan menepuk bahu Rizky. "Santai, dia bukan musuh. Dia sahabat gua." Lambat laun, mereka mulai menerima kehadiran Rizky, terutama setelah mendengar cerita tentang bagaimana ia dan Dio bertemu di turnamen futsal. Beberapa dari mereka mulai berdiskusi dengan Rizky, bertanya bagaimana suasana di tribun Jakmania, bagaimana rasanya mendukung Persija di laga tandang. Perlahan, sekat rivalitas mulai retak, meski masih ada yang belum sepenuhnya percaya. Di sisi lain, Rizky pun ingin mengajak Dio untuk merasakan atmosfer tribun Jakmania di Jakarta. "Kalau lu mau tahu rasanya jadi Jak, coba datang ke Jakarta. Gue yang jamin." Namun, rencana itu tidak semudah yang dibayangkan.
Ketika Rizky bercerita kepada teman-temannya bahwa ia ingin membawa seorang bonek ke Jakarta, reaksi mereka bercampur aduk. Beberapa setuju, tetapi lebih banyak yang menolak. "Lu gila? Bawa bonek ke sini? Itu sama aja kayak ngajak masalah," kata salah satu temannya. Namun, Rizky bersikeras. "Dia bukan musuh. Dia sama kayak kita, sama-sama cinta sepak bola." Meskipun banyak yang menentang, Rizky tetap percaya bahwa Dio bisa diterima, sama seperti bagaimana ia diterima di komunitas bonek di Surabaya. Di balik usaha mereka untuk membangun jembatan antara dua kelompok supporter, mereka tidak menyadari bahwa dunia supporter yang keras tidak selalu menerima perubahan dengan mudah. Tanpa mereka sadari, persahabatan mereka mulai menarik perhatian kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyukai gagasan perdamaian di antara dua kubu. Dan disinilah, perjalanan mereka menuju tantangan yang lebih besar baru saja dimulai. Kabar tentang persahabatan Dio dan Rizky mulai menyebar di kalangan supporter masing-masing. Beberapa menganggap itu hal biasa, hanya dua anak muda yang kebetulan akrab meski mendukung klub yang berbeda. Namun, bagi sebagian lain, terutama kelompok-kelompok fanatik, hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Suatu hari, Dio dan Rizky memutuskan untuk menonton pertandingan Persebaya di Surabaya. Dio ingin Rizky merasakan atmosfer tribun bonek secara langsung, seperti yang pernah ia alami saat berkumpul dengan Jakmania di Jakarta. Namun, mereka tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. "Kita nggak usah duduk di tribun bonek. Kita cari tempat yang lebih netral," kata Dio sebelum berangkat ke stadion. Rizky setuju. Ia datang tanpa mengenakan atribut Jakmania, hanya jaket polos yang menyamarkan identitasnya. Namun, takdir berkata lain. Saat memasuki stadion, ada beberapa bonek yang mengenali Rizky dari unggahan media sosial yang sebelumnya ia buat bersama Dio. Ini bukan anak Jakmania itu?" seseorang berbisik di tengah kerumunan. Dio langsung menyadari perubahan suasana. Beberapa pasang mata mulai memperhatikan mereka dengan tatapan penuh kecurigaan. "Kenapa bawa orang ini ke sini, Dio?" seseorang bertanya dengan nada tajam. Dio mencoba menjelaskan. "Dia datang bukan sebagai lawan, dia datang sebagai teman gua. Dia cuma mau ngerasain atmosfer Persebaya di kandang." Namun, tidak semua bisa menerimanya begitu saja. Beberapa orang mulai berteriak, mengingatkan tentang sejarah panjang perseteruan antara bonek dan Jakmania. Ada yang menuduh Rizky sebagai mata-mata, ada pula yang menilai Dio sudah lupa identitasnya sebagai bonek. "Kalau dia beneran temen lu, kenapa dia nggak pakai hijau? Kenapa diam-diam gini?" Situasi semakin memanas. Beberapa orang mulai mendekat, dan Dio menyadari bahwa jika ia tidak segera mengambil tindakan, bisa saja Rizky menjadi sasaran amukan massa. "Udah, kita pergi aja," bisik Rizky, mencoba menenangkan keadaan. Dio mengangguk. Mereka berdua memutuskan untuk keluar dari stadion sebelum situasi menjadi semakin buruk. Namun, bahkan setelah mereka meninggalkan tempat itu, peristiwa tersebut menjadi bahan pembicaraan di antara supporter. Di media sosial, foto mereka beredar dengan berbagai komentar yang tidak selalu positif. Ada yang membela, tetapi lebih banyak yang mengecam. "Bonek dan Jakmania nggak bisa bersahabat. Dio pengkhianat. Jangan ngaku bonek kalau udah lupa sejarah." Bagi Dio dan Rizky, ini adalah pukulan telak. Mereka tidak bermaksud menantang norma atau menciptakan kontroversi. Mereka hanya ingin membuktikan bahwa rivalitas tidak harus berujung pada kebencian. Namun, mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekadar persahabatan biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menantang tradisi dan keyakinan lama yang sudah mengakar. Dan mereka belum tahu bahwa cobaan yang lebih berat masih menunggu di depan. Setelah insiden di stadion, Dio dan Rizky mulai merasakan dampak nyata dari persahabatan mereka. Di media sosial, banyak yang mencemooh mereka, menyebut mereka sebagai pengkhianat. Beberapa bahkan mengirim pesan ancaman, memperingatkan agar mereka berhenti membawa-bawa nama dua kelompok supporter yang selama ini dikenal sebagai rival abadi. Namun, yang paling menyakitkan bagi mereka bukanlah komentar orang asing, melainkan dari teman-teman dekat mereka sendiri. Di Surabaya, Dio mulai merasakan perubahan sikap dari beberapa teman bonek yang dulu selalu bersamanya. Mereka tidak lagi menyapa seperti biasa, dan sebagian bahkan sengaja menghindarinya. Suatu malam, ketika Dio datang ke sebuah tongkrongan supporter, ia mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. Dia itu yang bawa Jack ke tribun waktu itu. "Udah nggak bisa dibilang bonek lagi." Dio mencoba mengabaikannya, tetapi rasa sakit di hatinya tak bisa ia elakkan.
Ia hanya ingin membuktikan bahwa supporter bisa bersahabat tanpa kehilangan identitasnya, tetapi tampaknya tidak semua orang bisa menerima gagasan itu. Sementara itu, di Jakarta, Rizky menghadapi situasi yang sama. Beberapa jakmania yang dulu akrab dengannya kini mulai menjauh. Saat ia datang ke acara nonton bareng, beberapa orang menatapnya sinis. "Lu masih berteman sama Dio?" ditanya seseorang dengan nada dingin. Rizky mengangguk. "Iya, kenapa?" Orang itu tertawa kecil, tetapi syarat dengan sindiran. "Lu pikir lu bisa ubah sejarah? Kita udah musuhan dari dulu. Jangan sok jadi pahlawan." Rizky tidak menjawab. Ia sadar, bagi mereka, sepak bola bukan sekadar pertandingan. Ini tentang harga diri, tentang sejarah panjang rivalitas yang sudah tertanam dalam-dalam. Menguji persahabatan. Meskipun menghadapi tekanan dari lingkungan masing-masing, Dio dan Rizky tetap berusaha mempertahankan persahabatan mereka. Mereka masih sering berkomunikasi, saling menguatkan satu sama lain. Suatu hari, Rizky mengajak Dio untuk datang ke Jakarta dan merasakan atmosfer Tribun Jakmania secara langsung. Ini adalah bentuk pembalasan atas kebaikan Dio yang sebelumnya mengajaknya ke Surabaya, meski berakhir buruk. "Gua janji, gak bakal ada yang nyentuh lu. Gua bakal jaga lu," kata Rizky meyakinkan. Dio ragu. Setelah kejadian di Stadion Persebaya, ia sadar betapa berbahayanya berada di lingkungan rival tanpa penerimaan yang jelas. Tapi pada akhirnya, ia memutuskan untuk datang. Ketika Dio tiba di Jakarta, Rizky menyambutnya dengan antusias. Mereka menghabiskan waktu bersama, menjelajahi kota, dan membicarakan banyak hal, termasuk bagaimana mereka ingin mengubah cara pandang supporter tentang rivalitas. Namun, saat Rizky mengajaknya ke acara kumpul Jakmania di sebuah kafe, Dio kembali merasakan ketegangan yang sama seperti yang dialami Rizky di Surabaya. Beberapa orang langsung mengenali Dio dan mulai memperhatikannya dengan penuh selidik. Percakapan yang awalnya riuh perlahan mereda ketika mereka menyadari bahwa ada seorang bonek di antara mereka. Salah satu jakmania yang lebih senior mendekati mereka. "Lu siapa?" ditanyanya dengan nada tajam. Dio menelan ludah. Sebelum ia sempat menjawab, Rizky buru-buru berbicara, "Dia temen gue. Tenang aja, dia nggak ada niat macam-macam." Orang itu menatap Dio lekat-lekat, lalu tertawa kecil. "Berani juga lu kesini?" Dio hanya tersenyum. Ia sudah siap menghadapi reaksi seperti ini. Ia tahu bahwa kehadirannya di sini adalah sesuatu yang tidak biasa, bahkan mungkin dianggap sebagai penghinaan oleh sebagian orang. Namun, tidak seperti di Surabaya, suasana tidak langsung memanas. Beberapa jakmania memang masih memandangnya dengan curiga, tetapi ada juga yang mulai tertarik dengan cerita di balik keberaniannya datang ke Jakarta. Mereka mulai berbincang, meski tetap dengan tensi yang terasa. Dio menceritakan bagaimana ia dan Rizky berteman, bagaimana mereka mencoba melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa orang mulai memahami niat mereka, tetapi ada juga yang tetap bersikeras bahwa persahabatan seperti ini hanya akan membawa masalah. "Lu nggak bisa ngubah sejarah, bro," kata salah satu dari mereka. "Rivalitas ini udah ada dari dulu, dan nggak bakal hilang cuma karena lu berdua berteman." Dio menghela napas. Ia tahu ini tidak akan mudah. Tapi setidaknya, mereka sudah mulai berbicara. Itu sudah merupakan sebuah langkah kecil ke arah yang benar. Ancaman yang muncul. Namun, tidak semua orang senang dengan apa yang mereka lakukan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, baik Dio maupun Rizky mulai menerima pesan-pesan ancaman di media sosial mereka. "Hati-hati, jangan sok jadi juru damai. Supporter bukan buat bersahabat, lu cuma cari masalah. Kami tahu di mana kalian sering nongkrong." Dio dan Rizky saling mengirim tangkapan layar pesan-pesan itu. Mereka tertawa kecil, tetapi di dalam hati mereka merasa was-was. "Gua nggak tahu ini siapa," kata Rizky. "Tapi kayaknya ada yang nggak suka sama kita." Dio mengangguk. Kayaknya ini baru awalnya. Mereka tidak menyadari bahwa persahabatan mereka bukan hanya sekadar persahabatan biasa. Mereka sudah masuk ke wilayah yang lebih dalam, sebuah wilayah yang penuh dengan kebencian lama, dendam yang belum selesai, dan orang-orang yang tidak ingin melihat perubahan terjadi. Dan tanpa mereka sadari, bahaya sedang mengintai mereka dalam bayangan. Ancaman yang diterima Dio dan Rizky semakin hari semakin nyata. Awalnya hanya pesan-pesan di media sosial, tetapi kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Suatu malam, saat Dio sedang nongkrong di sebuah warung kopi dekat rumahnya di Surabaya, sebuah motor melintas pelan.
Pengendaranya memakai jaket hitam dengan wajah tertutup masker. Mereka tidak berhenti, hanya menatap ke arahnya sebentar, lalu pergi. Dio merasa ada yang aneh, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Namun, beberapa menit kemudian, pesan masuk ke ponselnya. Jangan sok pahlawan. Hati-hati kalau masih mau pakai atribut bonek. Dio langsung merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang asing yang mengawasinya. Tapi suasana terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang mengintai dalam gelap. Di Jakarta, Rizky mengalami hal serupa. Saat ia pulang dari acara kumpul Jakmania, ia merasa ada beberapa orang yang mengikutinya. Ia mempercepat langkah, tetapi mereka tetap berada di belakangnya. Begitu Rizky berbelok ke gang dekat rumahnya, suara langkah kaki itu menghilang. Setelah masuk ke rumah, ia menerima pesan anonim. Jak nggak butuh pengkhianat. Jaga langkahmu, bro. Rizky membaca pesan itu dengan ekspresi serius. Ia tahu ini bukan sekadar ancaman kosong. Seseorang benar-benar tidak suka dengan apa yang mereka lakukan, dan orang itu ada di dekat mereka. Persahabatan yang diuji. Dio dan Rizky akhirnya memutuskan untuk bertemu di sebuah tempat netral, di sebuah kota kecil di antara Surabaya dan Jakarta. Mereka ingin membahas apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Saat bertemu, mereka saling menyadari bahwa wajah masing-masing tampak lebih tegang dari biasanya. Keduanya sudah tahu bahwa ini bukan lagi sekadar omongan di media sosial, ini nyata, dan bisa berbahaya. Gua nggak nyangka ini bakal sampai sejauh ini, kata Dio sambil menyeruput kopinya. Gua juga, Rizky menghela napas. Tapi kalau kita mundur sekarang, mereka yang menang. Dio terdiam. Ia tahu Rizky benar, tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah semuanya sepadan? Apakah persahabatan mereka benar-benar layak diperjuangkan jika nyawa mereka bisa saja menjadi taruhannya? Lu masih yakin mau lanjut? Tanya Dio akhirnya. Rizky menatapnya dalam-dalam. Lu sendiri? Dio terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa jawaban itu sudah jelas. Eskalasi konflik. Setelah pertemuan itu, situasi semakin memanas. Dio mendengar kabar bahwa beberapa orang di komunitas bonek sudah mulai menaruh curiga padanya. Ada yang mengatakan bahwa ia terlalu dekat dengan Jakmania, ada yang bahkan menyebutnya sebagai pengkhianat. Di sisi lain, Rizky juga mulai dikucilkan oleh beberapa kelompok Jakmania. Saat ia datang ke salah satu acara, beberapa orang yang dulu akrab dengannya kini menolak berbicara dengannya. Lu udah nggak sama kita lagi, kata seseorang dengan nada dingin. Rizky hanya bisa tersenyum pahit. Ia tidak membenci mereka, tetapi ia mulai menyadari bahwa mereka tidak akan pernah memahami apa yang ia dan Dio coba lakukan. Namun, yang membuat semuanya semakin rumit adalah munculnya sekelompok orang yang mulai bertindak lebih agresif. Suatu malam, rumah Dio dilempari batu oleh orang tak dikenal. Kaca jendelanya pecah, dan ketika ia keluar untuk melihat, hanya ada suara motor yang melaju kencang menjauh. Di Jakarta, Rizky hampir dikeroyok oleh sekelompok orang saat ia pulang larut malam. Ia berhasil melarikan diri, tetapi wajahnya masih penuh luka lebam akibat pukulan yang sempat mendarat. Mereka akhirnya menyadari satu hal, ini bukan lagi tentang rivalitas supporter. Ini sudah menjadi perang pribadi. Di ambang pilihan, Dio dan Rizky kini dihadapkan pada pilihan yang sulit. Mereka bisa saja berhenti, menjauh dari semua ini, dan kembali ke kehidupan normal mereka masing-masing. Tapi di sisi lain, mereka tahu bahwa jika mereka menyerah sekarang, mereka membiarkan kebencian tetap menang. Gua nggak mau kita mundur, kata Rizky saat berbicara dengan Dio di telepon. Suaranya masih terdengar lemah setelah insiden pengeroyokan itu. Tapi gue juga nggak mau ada yang mati gara-gara ini. Dio menghela napas panjang. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, mencoba mencari jawaban yang tidak kunjung datang. Mereka tahu bahwa persahabatan ini telah membawa mereka ke medan perang yang tak mereka duga sebelumnya. Dan kini, mereka harus memutuskan, apakah mereka akan terus berjuang, ataukah mereka harus menyerah sebelum semuanya terlambat? Setelah semua ancaman dan serangan yang mereka alami, Dio dan Rizky menyadari satu hal, mereka tidak bisa lagi menganggap ini sebagai sekadar perbedaan pendapat di antara supporter. Ini sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Namun, bukannya menyerah, mereka justru semakin ingin membuktikan bahwa persahabatan mereka bukan sebuah kesalahan. Kembali ke Surabaya. Dio memutuskan untuk kembali ke Surabaya setelah mendengar kabar bahwa beberapa orang mulai menyebarkan rumor buruk tentang dirinya.
Ia tahu bahwa jika ia tidak segera menghadapi mereka, maka reputasinya sebagai seorang bonek akan hancur total. Di salah satu tongkrongan supporter, Dio akhirnya bertemu dengan beberapa orang yang sebelumnya sempat menghinanya secara tidak langsung. Kali ini, mereka berbicara secara terbuka. "Lu sadar nggak, yang lu lakuin itu cuma bikin masalah?" Salah satu dari mereka berkata tajam. Dio menatapnya lekat-lekat. "Masalah buat siapa?" "Masyarakat supporter. Bonek sama Jackmania udah punya sejarah sendiri. Lu pikir lu bisa ubah semua itu sendirian?" Dio menggeleng. "Gua nggak mau ngubah sejarah. Gua cuma nggak mau sejarah itu terus-terusan diisi sama darah dan kebencian." Beberapa dari mereka tampak tidak setuju, tetapi ada juga yang mulai berpikir. Ada yang diam-diam mengangguk, tetapi terlalu takut untuk ikut berbicara. Namun, perdebatan itu tidak berakhir damai. Salah satu dari mereka berdiri, mendekat ke Dio dengan wajah marah. "Kalau lu bukan bonek lagi, bilang sekarang. Lu bisa pergi dan jangan pernah balik lagi." Dio mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa jawaban yang akan ia berikan bisa menentukan segalanya. "Aku tetap bonek. Dan justru karena aku bonek, aku ingin supporter kita lebih dari sekadar kumpulan yang cuma bisa berantem." Tidak ada yang berbicara. Suasana menjadi lebih dingin, lebih menegangkan. Namun, sebelum semuanya berubah menjadi kekerasan, seseorang menengahi. "Udahlah. Kita lihat aja sampai mana dia bisa bertahan." Dio tahu bahwa meskipun ia tidak diterima sepenuhnya, setidaknya ia masih diberi kesempatan untuk tetap berada di komunitasnya. Kejadian di Jakarta. Sementara itu, di Jakarta, Rizky mengalami situasi yang lebih buruk. Beberapa orang yang dulu mengancamnya kini mulai bertindak lebih agresif. Suatu malam, saat ia baru saja keluar dari sebuah acara nonton bareng, dua orang asing mendekatinya di gang sempit. "Lu masih belum kapok ya?" Rizky tidak sempat bereaksi. Pukulan pertama mendarat di perutnya, membuatnya terhuyung ke belakang. Ia mencoba bertahan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia hanya bisa melindungi wajahnya saat pukulan dan tendangan terus menghujani tubuhnya. Saat mereka pergi, Rizky tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka. Namun, di tengah rasa sakit, ia tersenyum. Bahkan setelah semua ini, ia tetap tidak menyesali persahabatannya dengan Dio. Konsekuensi nyata. Dio mendapat kabar tentang pengeroyokan Rizky beberapa jam kemudian. Tanpa pikir panjang, ia segera pergi ke Jakarta. Saat melihat kondisi sahabatnya yang masih terbaring lemah di tempat tidur, amarah membakar dadanya. "Siapa yang ngelakuin ini?" tanya Dio dengan rahang mengeras. Rizky menggeleng pelan. "Gua nggak tahu pasti. Tapi gue yakin ini orang-orang yang dari awal nggak suka sama kita." Dio mengepalkan tinjunya. Ia ingin membalas, ingin mencar mereka dan memastikan mereka mendapat pelajaran. Tetapi Rizky menahannya. "Kalau kita bales, kita nggak ada bedanya sama mereka." Dio terdiam. Kata-kata itu menamparnya. Mereka sudah berada di titik di mana mereka bisa saja kehilangan segalanya. Nama, kebanggaan, bahkan nyawa. Tetapi jika mereka memilih jalan kekerasan, maka semua yang mereka perjuangkan selama ini akan sia-sia. Sebuah pilihan berat. Setelah malam itu, Dio dan Rizky menyadari bahwa mereka harus membuat keputusan besar. Mereka bisa berhenti sekarang, kembali ke kehidupan lama mereka, dan membiarkan rivalitas tetap berjalan seperti biasa. Atau mereka bisa terus maju, meski itu berarti mempertaruhkan lebih banyak hal di jalan yang semakin berbahaya. Saat mereka duduk bersama di balkon apartemen Rizky, menatap langit Jakarta yang gelap, mereka tahu bahwa pilihan mereka akan menentukan segalanya. Dan di luar sana, seseorang sedang mengawasi. Ancaman semakin nyata. Setelah Dio dan Rizky memutuskan untuk tidak mundur, mereka menyadari bahwa tekanan dari berbagai pihak semakin kuat. Mereka tidak hanya menghadapi supporter garis keras yang tidak setuju dengan mereka, tetapi juga orang-orang yang ingin menjadikan mereka contoh agar tidak ada lagi yang mencoba menembus batas rivalitas yang telah lama tertanam. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak segera bertindak, segalanya bisa berakhir lebih buruk. Ancaman terbuka. Dio baru saja tiba di Surabaya setelah menemani Rizky selama beberapa hari di Jakarta. Badannya lelah, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Namun, saat ia membuka pintu rumahnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Di depan pintunya, ada selembar kertas dengan tulisan besar. "Jangan sok pahlawan. Ini peringatan terakhir."
Di samping kertas itu, ada kepala burung mati, sebuah simbol peringatan yang tak bisa dianggap remeh. Dio mengepalkan tinjunya. Ia segera menghubungi Rizky. "Gua baru sampai rumah, dan ada pesan ini," katanya dengan suara tegang. Di ujung telepon, Rizky terdiam sesaat. Mereka makin serius. Dio mengangguk, meski tahu Rizky tak bisa melihatnya. "Lu yakin kita masih bisa lanjut?" "Bukan soal bisa atau enggak," jawab Rizky pelan. "Tapi kalau kita berhenti sekarang, artinya mereka menang." Dio menarik napas dalam. Ia tahu Rizky benar. Tapi konsekuensinya semakin nyata, dan ia tak bisa mengabaikan fakta bahwa nyawa mereka kini benar-benar terancam. Bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dio dan Rizky memutuskan untuk bertemu kembali, kali ini di Yogyakarta, tempat netral yang jauh dari tekanan masing-masing kelompok supporter mereka. Di sebuah warung kopi kecil, mereka duduk berhadapan. Wajah mereka serius, penuh dengan pertimbangan. "Kita harus lakukan sesuatu," kata Rizky. Dio mengangguk. "Tapi apa? Kita nggak bisa melawan mereka dengan cara yang sama. Itu cuma bikin kita jadi seperti mereka." Rizky tersenyum kecil. "Justru itu. Kita nggak akan lawan mereka dengan kekerasan. Kita harus cari cara lain." Mereka berpikir keras. Hingga akhirnya, sebuah ide muncul. "Kita buat video," usul Dio. "Kita ceritain semuanya. Dari awal kita kenal, sampai semua yang terjadi. Kita kasih tahu kalau sepak bola seharusnya bisa menyatukan, bukan memecah belah." Rizky menatapnya, lalu mengangguk perlahan. "Gua suka ide itu. Tapi kalau kita ngelakuin ini, kita harus siap. Mereka pasti bakal marah besar." Dio menghela napas. "Mereka udah marah dari dulu. Sekarang, kita bikin kemarahan mereka punya makna." Mereka pun mulai menyusun konsep video. Mereka akan menceritakan perjalanan mereka, menunjukkan bahwa rivalitas tidak harus berarti kebencian. Mereka ingin membuktikan bahwa persahabatan antar supporter bukanlah hal yang mustahil. Namun, mereka tidak tahu bahwa seseorang telah mengawasi mereka sejak mereka tiba di Yogyakarta. Dan orang itu tidak akan membiarkan mereka melanjutkan rencana ini. Malam yang panjang. Malam itu, saat mereka berjalan menuju penginapan, Dio merasa ada yang mengikutinya. Ia menoleh sekilas, tetapi tak melihat siapapun. Namun, saat mereka tiba di dekat gang sempit yang harus mereka lewati, tiba-tiba sekelompok orang muncul dari bayangan. 5 orang, mengenakan jaket dan masker. Salah satu dari mereka melangkah maju. "Lu pikir bisa ubah semuanya cuma dengan video?" Dio dan Rizky langsung bersiaga. "Kita nggak nyari musuh," kata Rizky. "Kita cuma mau kasih tahu kalau supporter bisa saling menghormati." Orang itu tertawa kecil. "Hormati siapa? Rival? Lu pikir sepak bola itu buat damai?" Seketika, suasana menjadi semakin tegang. "Kalian berdua cuma omong kosong," lanjutnya. "Kalau lu berani, tunjukin di sini." Dio dan Rizky saling berpandangan. Mereka tahu, tidak ada gunanya melawan. Jika mereka mencoba berkelahi, mereka akan kalah. Tapi sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, salah satu dari orang-orang itu melayangkan pukulan. Dio terhuyung ke belakang. Rizky mencoba menahan orang itu, tetapi dengan cepat ia juga mendapat serangan. Pertarungan tak seimbang itu berlangsung cepat. Dio mencoba bertahan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia bisa merasakan rasa perih di wajahnya, darah mengalir dari bibirnya yang pecah. Sampai akhirnya, terdengar suara teriakan dari kejauhan. Beberapa warga yang melihat kejadian itu mulai berlari mendekat. Orang-orang yang menyerang mereka langsung kabur sebelum tertangkap. Dio terjatuh ke tanah, terengah-engah. Rizky membantu menariknya berdiri. Mereka saling menatap, tubuh penuh luka. Dan di saat itulah mereka sadar. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Sebuah keputusan terakhir. Setelah kejadian itu, Dio dan Rizky kembali ke penginapan dengan tubuh penuh luka lebam. Mereka terdiam cukup lama sebelum akhirnya Rizky berbicara. "Mereka nggak akan berhenti." Dio mengangguk. "Tapi kita juga nggak akan berhenti." Rizky menghela napas panjang. "Besok kita rekam video itu. Kita upload, kita sebarkan. Kalau mereka mau marah, biarin.
Kalau mereka mau cari kita, kita hadapi. Dio menatapnya, lalu tersenyum meski bibirnya masih berdarah. Setidaknya kalau kita jatuh karena sesuatu yang benar. Mereka pun mulai bersiap. Besok, mereka akan berbicara kepada dunia. Tanpa menyadari bahwa video itu akan mengubah segalanya. Pagi itu, meski tubuh mereka masih penuh luka akibat serangan semalam, Dio dan Rizky duduk di depan kamera dengan tekad yang bulat. Mereka tahu, video ini bukan hanya tentang mereka, ini tentang sesuatu yang lebih besar. Tanpa ragu, mereka mulai berbicara. Kami Dio dan Rizky, kata Dio, suaranya masih sedikit serak. Kami berasal dari dua kubu yang seharusnya tidak mungkin bersahabat. Rizky melanjutkan, kami tahu banyak dari kalian mungkin gak setuju dengan ini. Kami tahu rivalitas adalah bagian dari sepak bola. Tapi yang kami gak bisa terima adalah ketika rivalitas itu berubah jadi kebencian yang membutakan. Mereka menceritakan semuanya. Dari pertemuan pertama mereka di stasiun, bagaimana persahabatan mereka berkembang, hingga ancaman dan serangan yang mereka alami. Mereka tidak menyebut nama siapapun, tidak menyalahkan kelompok manapun. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa ada cara lain untuk menjadi supporter selain dengan kebencian. Kami tidak meminta kalian untuk berhenti mendukung tim kalian, kata Dio di akhir video. Kami hanya ingin kalian berpikir, apakah sepak bola benar-benar harus selalu tentang kebencian? Rizky menatap kamera dengan tatapan tajam. Apakah rivalitas harus selalu berarti darah? Mereka mengunggah video itu di media sosial. Lalu mereka menunggu. Gelombang reaksi. Dalam hitungan jam, video itu mulai menyebar. Awalnya hanya ditonton oleh teman-teman mereka, lalu semakin meluas. Komentar mulai berdatangan. Ada yang mendukung, tetapi ada juga yang mengecam. Kalian berdua cuma cari perhatian. Rivalitas udah ada sejak lama, gak usah sok-sokan mau ubah. Gua ngerti maksud kalian, tapi ini gak semudah itu. Banyak orang udah terlanjur sakit hati. Namun, di antara hujatan, ada juga suara-suara yang berbeda. Gua dulu juga selalu benci supporter lawan, tapi setelah nonton ini, gua mulai sadar. Selama ini gua benci orang yang bahkan gua nggak kenal. Respect buat kalian berdua. Semoga tetap selamat di jalan yang kalian pilih. Video itu terus menyebar, bahkan mulai diliput oleh beberapa media. Tetapi, tidak semua orang senang dengan ini. Ancaman terakhir. 2 hari setelah video itu viral, Dio mendapat pesan anonim di ponselnya. Lu pikir bisa mengubah segalanya? Lu cuma bikin masalah lebih besar. Ini peringatan terakhir. Sementara itu, di Jakarta, Rizky mendapat telepon tanpa nama. Begitu ia angkat, suara berat terdengar di seberang. Kalau gua jadi lu, gua bakal berhenti sekarang. Lalu panggilan terputus. Dio dan Rizky saling menghubungi. Mereka tahu, ini mungkin titik balik terakhir. Jika mereka terus maju, mereka mungkin tidak akan bisa kembali ke kehidupan mereka yang dulu. Tapi jika mereka berhenti, mereka tahu bahwa ketakutan dan kebencian akan tetap menang. Mereka membuat keputusan terakhir mereka. Mereka tidak akan mundur. Perubahan yang dimulai. Dalam minggu-minggu berikutnya, dampak dari video itu mulai terasa. Beberapa kelompok supporter mulai membuka dialog, meski awalnya masih penuh ketegangan. Tidak semua setuju, tetapi setidaknya ada yang mulai berbicara. Media mulai membahas persahabatan Dio dan Rizky sebagai simbol kemungkinan perdamaian di dunia supporter. Namun, bagi Dio dan Rizky, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Mereka masih sering mendapat ancaman. Mereka harus lebih berhati-hati saat bepergian. Tetapi, di sisi lain, mereka juga mendapatkan sesuatu yang baru, harapan. Mereka tahu mereka mungkin tidak bisa mengubah semuanya dalam semalam. Tetapi mereka telah menanam benih. Dan suatu hari nanti, mungkin akan ada generasi yang tumbuh tanpa harus hidup dalam kebencian yang sama. Mereka tidak tahu bagaimana akhir dari cerita ini. Tetapi mereka tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang benar.